Salam sehat, saya Dr. Gunawan. Kesempatan ini saya menyampaikan cerita tentang lambung. Pasien dengan penyakit lambung di Indonesia semakin hari semakin bertambah. Diderita baik oleh perempuan maupun laki-laki, segala umur, dari balita sampai lansia, ada kasusnya. Tetapi ternyata kejadian ini bukan hanya di Indonesia, terjadi juga di mancanegara. Telusur punya telusur, ada dua faktor penting yang berkaitan dengan meningkatnya jumlah penderita gangguan lambung. Yang pertama adalah faktor stres. Tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin hari semakin bertambah, baik untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pendidikan bagi anak, kebutuhan memiliki rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, yang bahagia, tantangan di tempat kerja, perubahan iklim, perubahan cuaca, politik, juga karakter dari setiap individu yang ada di dalam masyarakat yang mempunyai respon yang berbeda-beda, yang rentan terhadap stres, meningkatkan kejadian penyakit lambung. Stres mempengaruhi penyakit lambung. Faktor yang kedua adalah perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup yang sekarang mencolok adalah banyak orang kurang gerak, banyak orang kurang aktivitas, bahkan olahraga, bahkan kurang tidur, dan dihadapkan pada tingkat konsumsi makanan siap saji yang semakin tinggi, yang bagi sebagian orang terpaksa apa boleh buat harus mengkonsumsi karena tidak ada waktu untuk menikmati makanan yang lebih sehat kecuali pada hari-hari libur, yaitu makanan yang kaya dengan karbohidrat, kaya dengan gula, kaya dengan lemak, dan kaya juga dengan garam. Ini semua ujung-ujungnya meningkatkan risiko terjadinya obesitas, sedangkan obesitas sendiri meningkatkan kejadian penyakit lambung. Ditambah adanya kebiasaan-kebiasaan yang juga merugikan yang semakin bertambah, meningkatnya jumlah perokok baik perempuan maupun laki-laki, dan konsumsi alkohol. Lalu lambung itu apa sih? Lambung adalah salah satu bagian yang penting dalam sistem pencernaan dan disebut juga kantong nasi. Letaknya ada di sebelah kiri atas dalam perut. Lambung menghasilkan enzim pencernaan, terutama pepsin. Lambung juga menghasilkan cairan yang disebut asam lambung. Asam lambung ini jumlahnya tidak banyak, hanya 20-100 cc setiap harinya. Tetapi asam lambung ini memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi. Pada skala pH-metri itu terukur kadar pH asam lambung adalah berkisar 1,5 sampai 3,5, bahkan ada yang mengatakan 1 sampai 3. Asam-asam banget, asam sekali. Tetapi hebatnya dinding lambung sendiri dilapisi oleh selaput lendir khusus yang disebut mukosa lambung yang tahan terhadap asam lambung yang tinggi sehingga mampu menampung cairan tersebut. Nah, asam lambung ini bersama pepsin mencerna makanan secara biokimiawi. Lambung sendiri setiap saat, setiap waktu bergerak mengikuti irama peristaltik usus. Makanan yang masuk ke dalam lambung segera diolah oleh lambung, dicampur, diaduk oleh gerak peristaltik usus, dan dilumatkan oleh asam lambung bersama enzim pencernaan pepsin
menjadi bagian-bagian yang lebih halus, menjadi partikel-partikel yang lebih halus, sehingga siap diolah lebih lanjut dengan mudah oleh usus. Ternyata lambung ini juga, asam lambungnya berfungsi membunuh bakteri atau kuman yang masuk bersama makanan dan minuman ke dalam saluran cerna. Luar biasa hebat. Lalu penyakit lambung itu apa saja? Banyak macamnya penyakit lambung. Tetapi yang penting untuk dikenal adalah pertama, tumor atau kanker lambung. Yang kedua, tukak lambung. Yang ketiga adalah infeksi pada lambung. Infeksi pada lambung ini disebabkan oleh kuman tertentu, yaitu Helicobacter pylori. Yang keempat, mengolahnya asam lambung dari lambung ke atas ke daerah kerongkongan dan mengiritasi kerongkongan, sehingga menimbulkan gejala yang khas. Nah, penyakit ini disebut gastroesophageal reflux disease atau GERD. Sangat populer di masyarakat. Dan yang tidak kalah populernya adalah gastritis atau radang lambung, atau lebih umum disebut sakit MAH, dan kadang-kadang disebut juga dispepsia, walaupun sebutan ini kurang tepat. Lalu bagaimana macam gejalanya? Nah, nanti kita teruskan pada perjumpaan berikut.